Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar generasi muda Indonesia yang berakhlak mulia atas dasar iman dan takwa? Semoga sehat selalu ya. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksanaannya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah, semua itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Makna tentang waktu itu pun ternyata sudah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 39 yang artinya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Pergantian pagi, siang, dan malam seolah tak dapat kita hindarkan dalam kehidupan di dunia ini. Tenggelamnya matahari dan naiknya bulan sudah menjadi hukum alam sekaligus kehendak Allah Tuhan yang maha merajai langit maupun bumi. Tahukah kalian ada sesuatu yang istimewa dari indahnya langit di malam hari? Ya, salah satunya terdapat bulan sabit tipis yang terlihat sangat indah. Bulan sabit yang muncul setelah matahari terbenam disebut juga hilal. Hilal muncul sebagai penentu perbedaan waktu dan ketetapan alat waktu guna menentukan kapan terjadinya waktu beribadah kepada Allah. Sedangkan hilal itu sendiri menurut Imam Syaukani memiliki makna, yaitu sebuah nama bulan yang muncul di setiap awal bulan dan akhir bulan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan tentang ilmu yang mempelajari lintasan benda langit. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu falak. Falak secara bahasa berarti madar, yaitu orbit, garis, atau tempat perjalanan bintang. Ilmu falak secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Dengan ilmu falak, umat Islam dapat melakukan perhitungan untuk menentukan waktu sholat, sudut arah kiblat, awal bulan Qamariyah, khusuf atau gerhana bulan, dan khusuf gerhana matahari. Setiap menjelang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, umat Islam selalu disibukkan pada persoalan dan pertanyaan mendasar berkaitan dengan penentuan awal bulan. Apakah hilal sudah tampak atau belum? Apakah hilal sudah bisa dilihat atau belum? Ternyata, persoalan penentuan awal bulan dan kalender Islam sampai sekarang belum disepakati oleh umat Islam. Semuanya itu bermuara pada sistem waktu, konsep, dan kriteria hilal atau bulan sabit atau tanggal 1. Sudah barang tentu munculnya hilal atau bulan sabit atau tanggal 1 pastilah setelah terjadi peristiwa ijtima matahari dan bulan dalam satu garis bujur astronomis yang sama setiap akhir bulan Qamariyah menjelang awal bulan. Mari kita simak lebih lanjut tentang hilal. Sebagaimana terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kata mawaqitu yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 189 adalah jamak dari kata miqat yang berarti waktu yang ditentukan untuk mengerjakan sesuatu.
Allah menurunkan ayat tersebut untuk menerangkan bahwasannya hilal itu sebenarnya dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dijadikan sebagai kemaslahatan umat manusia demi kebersamaan dan pemersatu umat dalam menentukan waktu sholat, puasa, dan haji atau sebagai tiang agama Islam itu sendiri. Waktu ibadah haji pada bulan Zulhijjah tidak boleh dipindahkan pada bulan-bulan lain sebagaimana dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliyah. Juga untuk keperluan aktivitas sosial seperti penentuan jangka waktu utang piutang, idah istri, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku tafsir Al-Muntaqab bahwasannya pergerakan bulan sangat berbeda sekali dengan pergerakan garis edarnya matahari yang sifatnya diam tidak berubah. Sedangkan garis edar bulan selalu berubah sifatnya. Mulanya ia akan tampak tipis seperti benang, kemudian lambat laun makin membesar hingga terbentuklah bulan sabit yang sempurna. Kemudian setelah bulan tersebut mencapai titik kesempurnaan, maka bulan itu akan sedikit demi sedikit mengecil dan menipis kembali seperti semula. Bentuk asli bulan adalah bulat seperti bumi, namun terlihat bermacam-macam bentuk mulai dari bulat penuh, bulat separuh, atau bahkan hanya segaris saja atau biasa disebut sebagai bulan sabit. Perbedaan bentuk bulan ini disebabkan oleh sinar matahari yang mengenai salah satu bagian dari bulan. Bentuk bulan yang berbeda-beda inilah yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan itu tergantung kedudukan bulan terhadap matahari yang dilihat dari bumi. Fase bulan biasanya datang ditandai dengan tanggal. Contohnya, pada tanggal 1 bulan akan terlihat berbentuk seperti sabit. Sedangkan tanggal 15 bulan akan terlihat berbentuk seperti bulat penuh yang mana berangsur-angsur menghilang. Ada beberapa tahap proses fase bulan, yaitu yang pertama, bulan baru. Para ahli astronomi mendefinisikan new moon dengan konjugasi, sedangkan para ahli falak menyebutnya istima. Pengertian istima bila dikaitkan dengan bulan baru komariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama. Bulan yang beristima letaknya dekat dengan matahari sehingga sisi yang terkena sinar hanya sedikit dan tidak dapat dilihat dari bumi dan berbentuk sabit dan semakin lama semakin membesar. Dalam ilmu astronomi, proses semakin besarnya bulan tersebut dinamakan waxing crescent moon. Saat bulan sabit pertama kali dapat dilihat inilah yang disebut dengan hilal yang menandai awal bulan dalam kalender komariah. Yang kedua, bulan sabit muda, hanya sebagian yang terkena cahaya matahari. Cahaya matahari yang mengenai bagian bulan baru masih sangat sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, sinar matahari akan mengenai bagian dari bulan lebih banyak lagi dan mulai terlihat sebagian lengkung pinggirnya. Lengkung di bagian pinggir bulan inilah yang menyerupai bentuk sabit. Bulan ini dinamakan sebagai bulan sabit muda. Dinamakan bulan sabit muda karena lengkung sabit yang terbentuk masih sangat kecil. Lalu yang ketiga, bulan seperti sabit atau bulan sempurna. Seiring berjalannya waktu, sinar matahari yang mengenai bulan lebih banyak dan melebihi bagian dari bulan. Di fase inilah bulan sudah terlihat berbentuk melengkung atau sabit dengan sempurna. Jika tampak dari bumi, bulan terlihat sebagai melengkungan yang menampakkan sisi luar dari setengah lingkaran. Sistem penanggalan menggunakan bulan disebut dengan penanggalan Hijriyah. Berbeda dengan penanggalan Masehi, sistem penanggalan Hijriyah ditentukan berdasarkan revolusi bulan, yaitu lama perputaran bulan mengelilingi bumi. Bulan membutuhkan waktu selama 29,5 hari untuk mengelilingi bumi dalam satu kali satu bulan. Dalam satu tahun, jumlah hari pada kalender Hijriyah adalah 354 hari atau 355 hari untuk tahun kabisat. Sedangkan pada sistem penanggalan Masehi didasarkan pada revolusi bumi dalam menentukan perhitungan dalam membentuk kalender Masehi. Lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Kemudian terdapat pula perbedaan pada pergantian harinya. Kita mengetahui bahwa hari baru pada penanggalan Masehi berawal pada jam 12 malam hari. Dalam penanggalan Hijriyah, hari baru berawal setelah matahari terbenam dan berlangsung sampai saat terbenamnya matahari keesokan harinya.
Untuk mengetahui cara menentukan tanggal berdasarkan revolusi bulan, kita perlu memahami fase yang dialami bulan, arah pergerakan ombak, dan letak bulan dalam hubungannya dengan matahari dan bumi. Pada bulan muda, biasanya matahari menyinari bulan dari sisi kiri, dan pada bulan tua, matahari akan menyinari dari sisi sebelah kanan. Selain itu, cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan jari tangan. Julurkan tangan kanan, kemudian luruskan jari jempol dan telapak tangan menghadap ke atas. Lengkungkan jari jempol dan telunjuk hingga membentuk huruf C terbalik. Jika lengkungannya cocok dengan kurva bulan, artinya bulan sedang berada dalam fase bulan tua. Jika Anda melakukan hal yang sama dengan tangan kiri dan jari lengkungnya cocok dengan kurva bulan, artinya bulan sedang berada pada fase bulan muda. Itulah contoh mengetahui bentuk bulan agar dapat menentukan tanggal di bulan Hijriah. Nah, kesimpulan yang didapat pada video ini adalah seperti yang sudah dijelaskan, faktor yang berperan dalam pembentukan bulan sabit adalah cahaya matahari, waktu, dan pergerakan bulan. Sebenarnya tidak ada proses khusus mengenai terjadinya bulan sabit, tetapi dapat dilihat dari faktor-faktor yang berperan. Itulah proses terjadinya bulan sabit dan perlu juga diketahui bahwa fase peredaran bulan penting untuk diketahui waktunya. Seandainya bulan tetap dalam keadaan yang sama, tentulah hal itu tidak dapat digunakan sebagai penanda waktu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga untayan kalimat yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.